Berapakah biaya yang saya keluarkan untuk mereparasi organ-organ saya itu? Kalau di penutup tulisan ini saya memberikan isyarat jumlahnya. Biaya operasinya sendiri tidak besar untuk ukuran saya. Mungkin seharga rumah tipe 100 di lokasi yang sedang. Halo, selamat pagi teman-teman. Tadi saya buka video dengan saya bacakan satu paragraf kalimat yang saya ambil dari halaman 221 buku Ganti Hati yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan. Hari ini saya akan bahas buku itu, dan apa yang menarik dari buku itu adalah kita patut belajar dari kasusnya Pak Dahlan Iskan. Jadi di dalam buku itu Pak Dahlan Iskan bercerita proses dia menjalani satu operasi ganti hati gitu ya. Hati itu liver ya, jadi bukan hati perasaan, hati itu liver. Dan dia jalani operasinya pada tanggal 6 Agustus 2007 di Cina dengan perasaan was-was. Kenapa? Karena sebelumnya pada tanggal 19 Juli tahun 2004 almarhum Bapak Nurholis Majid menjalani operasi yang sama di Dongguan di Cina juga dan gagal gitu ya. Karena hati baru yang dicangkokkan di dalam tubuh Pak Nurholis Majid itu dianggap sebagai benda asing oleh tubuhnya. Jadi hati itu menjadi hati yang dicangkok baru itu tidak berfungsi. Nah, tapi sebelum saya membahas itu, kenapa saya mau membahas itu? Karena baru saja tadi pagi saya menonton podcast Hakim dan Deddy Corbuzier. Nah, ini menarik teman-teman semua. Jadi pada suatu session gitu ya, satu pertanyaan, Hakim bertanya kepada Deddy Corbuzier berapa usia dia sekarang. Deddy Corbuzier jawab usianya 44 tahun, dan apakah dengan kondisi pandemi ini dia merasa insecure dengan kesehatannya dan lain-lain. Deddy menjawab bahwa iya, karena banyak teman-teman dia yang dia kemarin masih jalan bareng, tiba-tiba esok paginya sudah nggak ada. Teman-teman dia artis, teman-teman dia jalan seperti itu gitu ya. Jadi meninggal tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan apa kata Hakim? Nah, itulah yang dinamakan dengan ajal. Jadi tidak ada orang yang bisa tahu kapan datangnya. Demikian juga rezeki, sakit gitu ya, lahir, itu semua sudah diatur dalam namanya qada dan qadar. Nah, Hakim menyampaikan satu cerita yang bagus. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini Hakim bercerita mengenai kisah 4 ekor kambing. Jadi diceritakan oleh Hakim, satu kali ada 4 ekor kambing di sebuah peternakan yang mereka selalu kemana-mana dari kecil sampai mereka gede itu bareng gitu ya. Nah, kambing suatu kali karena musim kurban, kambing pertama diambil sama petani gitu, diambil sama petani. Terus kambing kedua, ketiga, keempat tanya, mau kemana kamu kambing pertama gitu. Kambing pertama bilang, nggak tahu nih, aku mau dibawa sama petani. Nah, kambing kedua, ketiga, keempat tahu bahwa ini mau dibawa, mau disembelih ya, cuma mereka bilang paling mau disembelih. Ternyata benar, kambing satu disembelih. Tapi mereka tetap aja makan seperti biasa ya, santai kayak kambing. Gimana sih kalau lagi, mereka kan binatang memamah biak ya, jadi ketika dia diam kan mulutnya bergerak terus gitu. Besok paginya kambing kedua diambil juga. Nah, ketika kedua diambil, kambing ketiga dan keempat bilang ya paling dia juga mau dipakai sebagai binatang kurban, dia mau mati hari ini gitu. Esoknya lagi kambing ketiga juga mengalami hal yang sama, dan kambing empat bicara dalam hati, dia juga mau diambil sebagai binatang kurban. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Hakim di dalam cerita itu adalah itu bedanya kita dengan kambing. Kalau kambing temennya diambil nyawanya, ya dia mungkin nggak peduli dan tidak belajar dari kasus kawannya gitu, kasus teman-temannya terdahulu. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita sebagai manusia itu karena kita dibekali akal, kita bisa mengambil namanya hikmah. Jadi ada hikmah setiap kejadian. Jadi ketika misalnya teman kita yang selama ini kita lihat dia sehat, dia muda, dia energi, kemudian dia tiba-tiba meninggal dunia, pasti ada hikmah di belakang itu. Nah, itu bedanya kita dengan kambing. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang menimpa teman kita itu, sedangkan kambing tidak gitu. Nah, demikian juga dengan kasus yang dialami oleh Pak Dahlan. Jadi Pak Dahlan ini adalah seorang pekerja keras, saya tahu betul, karena kebetulan saya pernah berinteraksi secara langsung dengan beliau pada saat peluncuran koran Tempo tahun 2000 tahun 2000 itu
saya waktu itu masih bekerja di majalah Tempo, dan beliau adalah salah satu orang yang cukup didengar di Tempo karena Tempo adalah pemegang saham utama di Jawa Pos Group gitu ya. Dan Pak Dahlan adalah bekas wartawan Tempo yang memang waktu itu dipercaya pada saat Tempo mengakuisisi harian Jawa Pos di Jawa Timur. Jadi pada saat waktu itu koran Tempo mau terbit gitu ya, karena beliau adalah orang yang paling tahu soal koran, sedangkan manajemen koran Tempo manajemen koran Tempo waktu itu adalah rata-rata orang majalah, jadi tidak tahu persis soal teknis perkoranan. Beliau diminta datang untuk memberikan advice gitu ya, juga memberikan arahan mengenai mesin, karena kebanyakan mesin kita ambil dari Jawa Pos Group waktu itu. Dan saya tahu persis pada awal-awal koran Tempo terbit, 2-3 hari pertama beliau adalah orang yang selalu datang paling pertama di percetakan, menunggu sampai koran itu terbit, dan kemudian dengan enak tidur di antara tumpukan kertas roll koran gitu. Kenapa? Karena hangat, memang kertas roll koran itu hangat gitu ya. Hal yang luar biasa karena dia super big boss pada waktu itu teman-teman. Jadi orang ini memang pekerja keras, dan mungkin impact dari kerja kerasnya itu adalah dia terpapar atau tertular virus hepatitis B yang mengakibatkan hatinya rusak gitu ya, dan dia menderita sirosis yang membuat proses penyaringan darahnya menjadi tidak baik gitu ya, sehingga racun-racun di tubuhnya tidak tersaring dengan baik, dan itu mengganggu kinerja beliau, sehingga pada saat usia dia 55 tahun benar-benar sudah nggak tertahankan dan dia memutuskan untuk melakukan proses ganti hati. Untuk proses ganti hati itu sendiri itu diawali ketika tahun 2005 beliau muntah darah, dan dari situ dokter bilang tidak ada cara lain kecuali transplantasi hati, dan waktu itu proses transplantasi hati terbaik adalah ada di Cina gitu, karena ada dokter yang sudah melakukannya selama berkali-kali dan sukses gitu. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Jadi apakah begitu diputuskan transplantasi hati langsung bisa dilakukan operasi? Ternyata tidak. Ada masa menunggu selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan tahun 2007 untuk menemukan donor hati yang tepat gitu ya, karena ini adalah bagian tubuh yang sensitif gitu. Ya contohnya tadi Bapak almarhum Nurcholish Madjid itu sudah didapat donor yang katanya cocok, tapi begitu sudah ditransplantasi dalam tubuh beliau menolak gitu ya, sehingga mengakibatkan beliau meninggal dunia pada 19 Juli tahun 2004. Nah, proses ganti hatinya sendiri itu berjalan pada bulan Agustus itu operasinya, dan yang menarik adalah beliau bercerita di halaman 221 yang tadi saya bilang bahwa operasinya sendiri biayanya tidak besar gitu, dan itu di cover oleh asuransi, mungkin di cover oleh asuransi kesehatan, saya tidak tahu, tapi umumnya kalau tindakan operasi itu di cover oleh asuransi kesehatan. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit, dikaitkan sedikit dengan asuransi kesehatan. Loh, sekarang apa bedanya kalau saya punya asuransi kesehatan dengan apa yang ditawarkan oleh teman-teman agen asuransi sebagai asuransi penyakit kritis gitu kan? Kenapa harus punya asuransi kesehatan, harus punya asuransi penyakit kritis? Jadi begini teman-teman perbedaannya. Jadi kalau di dalam kontrak asuransi secara umum, tidak cuma di asuransi jiwa, ada 2 jenis kontrak sebenarnya. Pertama adalah namanya kontrak indemnity gitu. Terus yang kedua namanya kontrak value atau valued contract gitu ya. Apa sih bedanya kontrak indemnity dan kontrak value gitu ya? Jadi kalau kita bicara indemnity contract itu termnya adalah, kondisinya adalah ganti rugi. Jadi perusahaan asuransi akan mengganti kerugian atau mengganti secara material sebuah kerugian sejumlah atau senilai benda atau sesuatu yang dia ganti itu sesaat sebelum kejadian. Nah, contoh mungkin kalau mau lebih gampang, mungkin contohnya misalnya kayak asuransi mobil lah ya. Jadi katakan ada sebuah mobil Mercy S500 ya, mungkin harganya sekitar 3 miliar tabrakan gitu ya. Barunya nih, harga barunya mungkin 3 miliar misalnya. Dia tabrakan gitu kan. Tapi tabrakannya tidak terjadi pada saat mobil itu baru. Ternyata tabrakannya terjadi setelah mobil itu usianya 5 tahun gitu. Nah,
Apakah perusahaan asuransi akan mengganti sejumlah 3 miliar gitu ya dari total kerusakan mobil itu? Tentu saja tidak. Jadi setelah 5 tahun nilai mobil itu berapa, total kerusakannya berapa, itu yang diganti. Jadi tidak diganti gelondongan. Jadi sistemnya adalah ganti rugi, bukan ganti untung. Jadi tidak ada penggantian yang membuat orang untung di dalam asuransi, atau tidak ada orang cari untung dari asuransi. Itu sebenarnya tidak ada, karena ada prinsip namanya utmost good faith gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, itu prinsip indemnity. Sistemnya ganti rugi. Jadi ada berapa tagihan karena kerugian, itu yang diganti gitu. Nah, itu yang berlaku di dalam asuransi kesehatan sebenarnya. Proses kontrak indemnity atau ganti rugi. Jadi ketika seseorang dirawat, berapa biaya perawatan yang ditagih, itu yang diganti. Itu konsep asuransi kesehatan. Nah, di sisi lain kan ada biaya-biaya lain yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatan gitu ya. Pak Dahlan bercerita di halaman 222 gitu ya. Nah, di halaman 222 Pak Dahlan bercerita dari seluruh pengeluaran yang terbanyak adalah untuk pendukungnya. Misalnya transportasi lokal, akomodasi, dan konsumsi saya sekeluarga. Wiri saya keluarga dari Indonesia ke Tiongkok dan sebagainya. Biaya itu sudah termasuk pengobatan sejak terjadinya saya muntah darah tahun 2005. Nah, teman-teman, kalau untuk biaya seperti ini, asuransi kesehatan tidak bisa cover, gitu. Karena itu bukan suatu kerugian, ganti kerugian karena tadi masuk rumah sakit, kemudian dirawat, gitu. Itu kita rugi finansial kan? Ini kan wirawiri kan, kita bisa tentukan standarnya. Misalnya kita mau standarnya yang paling tinggi, mau naik pesawatnya yang business class, atau kalau di dalam negeri misalnya pakai pesawat domestik, atau mungkin pakai kereta api atau kapal laut gitu ya. Nah, itu tidak standarnya berbeda-beda gitu ya. Maka ada satu mekanisme lain di mana kita bisa punya satu asuransi yang based on contract value. Jadi kalau terjadi resiko, maka dikeluarkan sejumlah uang tertentu tanpa melalui proses appraisal. Itu yang kita biasa sebut dengan contract value. Jadi nilainya sudah tertentu. Nah, contract value ini sudah bisa di-set. Jadi di-set misalnya kebutuhan kita misalnya untuk wirawiri dan pengeluaran lain-lain ini sekitar misalnya 1 miliar. Maka kita bisa set, kita minta kepada perusahaan asuransi untuk bagaimana caranya kita terjadi risiko sama saya karena sebab tertentu, misalnya sebab ini misalnya penyakit kritis, maka saya bisa mendapatkan uang 1 miliar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut gitu ya. Yang tadi yang Pak Dahlan bilang, misalnya transportasi lokal, akomodasi dan konsumsi keluarga yang baik yang tinggal di Indonesia maupun yang ada di Cina gitu kan. Terus kemudian wirawiri keluarga dari Indonesia ke Cina gitu. Yang itu pasti butuh biaya besar. Nah, itu sebenarnya fungsi asuransi penyakit kritis, atau biasanya disebut dengan ACP, asuransi critical protection gitu. Jadi ini sebenarnya untuk untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari teman-teman, dari calon nasabah yang mempertanyakan, ngapain sih saya mesti beli asuransi critical protection lagi sementara saya sudah punya asuransi kesehatan. Itu bedanya. Jadi secara kontrak saja sudah berbeda. Asuransi kesehatan adalah bicara indemnity kontrak, di mana dia bicara pembayaran ganti rugi, berapa kerugian yang diakibatkan karena kamu sakit, itu yang diganti, itu ya, kerugian langsung gitu ya. Tapi kalau kita bicara penyakit kritis, kita bicara juga biaya lain-lainnya. Kita bicara biaya yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Itu kita bicara kontrak value atau valued contract gitu ya. Nah, di dalam value contract pembayarannya berupa santunan tunai. Kalau di sini biasanya reimbursement atau penggantian ganti rugi gitu. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi jelas perbedaannya. Maka saya sangat menyarankan kepada nasabah-nasabah saya untuk melengkapi asuransi kesehatan dia. Bagus kalau kesehatan dia ada dari kantor gitu ya. Dia harus lengkapi dengan asuransi penyakit kritis gitu ya. Apalagi kalau kantornya menjamin kesehatan dia sampai dia nggak jadi karyawan, itu luar biasa banget, itu perfect banget. Nah, dia harus lengkapi dengan
asuransi penyakit kritis. Nah, salah satu pelajaran juga mengenai asuransi penyakit kritis ini bisa teman-teman tonton di film Bucket List, The Bucket List. Ini film tahun 2007, diperankan oleh dua bintang film yang terkenal. Saya nggak perlu sebut namanya ya, tapi intinya kira-kira di ini mereka adalah dua pasien yang ketemu di satu rumah sakit untuk perawatan kanker paru-paru, di mana dua-duanya sudah divonis oleh dokter umurnya mungkin tidak akan lebih dari 1 tahun gitu. Jadi mereka punya pilihan untuk melanjutkan treatment untuk memperpanjang sedikit usia hidup mereka, atau ya sudah enjoy your life kata dokternya gitu ya. Nah, dua orang ini, satu orang ini Jack Nicholson, saya terpaksa harus sebut gitu ya. Dan Jack Nicholson ini adalah ceritanya adalah orang kaya. Kemudian temennya yang satu kamar itu namanya Morgan Freeman, itu ceritanya cuma montir aja gitu ya. Nah, mereka akhirnya karena satu kamar berdua sering ngobrol, akrab gitu ya. Dan mereka suatu malam Jack Nicholson melihat bahwa si Morgan Freeman menulis satu bucket list gitu ya, satu keinginan yang dia pengen capai sebelum dia meninggal gitu ya. Walaupun si Morgan Freeman tahu, si montir ini tahu bahwa dia nggak mungkin bisa gitu ya, karena semua listnya itu butuh biaya. Nah, si orang kaya ini lihat dan kemudian dia bilang, yuk kita wujudkan saja impian-impianmu, toh umur kita juga cuma tinggal 1 tahun lagi gitu. Lalu dengan uang yang dimiliki oleh si orang kaya itu, mereka mewujudkan semua impian-impian mereka. Ngebut pakai mobil tercepat di dunia, makan malam di tempat terbaik di dunia, dan lain-lain. Ada terjun payung dan lain-lain. Jadi ada 10 keinginan yang mereka bisa capai. Dan akhirnya salah satu list yang terakhir yang bisa diwujudkan adalah menyaksikan pemandangan paling indah sedunia, yaitu adalah ketika abunya si orang kaya ini ditaruh di puncak Gunung Himalaya, tempat yang memang mereka sempat kunjungi dan mereka bilang ini tempat yang paling indah di dunia. Nah, itu sebenarnya juga kegunaan asuransi critical protection, di mana ketika secara medis mungkin ada orang-orang yang sudah nggak ada harapan gitu, tapi mereka punya keinginan-keinginan yang mereka pengen wujudkan untuk membahagiakan, mungkin barangkali bukan membahagiakan diri mereka sendiri, tapi membahagiakan orang lain gitu. Maka asuransi critical protection juga bisa mereka pakai untuk itu. Bisa mereka pakai dalam bentuk santunan tunai yang uangnya mereka bisa pakai untuk membahagiakan orang lain. Atau barangkali mereka mau pakai untuk pengobatan alternatif. Kita nggak tahu. Apapun lah, karena itu akan diberikan dalam bentuk santunan tunai. Ingat, tadi kontrak valued, bukan indemnity. Kalau perawatan di rumah sakitnya itu masuk dalam coverage asuransi kesehatan. Nah, itu teman-teman untuk menjawab, jadi apakah harus dibandingkan antara asuransi kesehatan dan asuransi critical protection? Tidak gitu ya. Jawabannya tidak sama sekali. Seharusnya bukan dibandingkan, tapi asuransi kesehatan dan asuransi critical protection itu harus disandingkan. Itu pelajaran yang bisa saya dapat dari buku Ganti Hati Pak Dahlan Iskan. Dan teman-teman tahu berapa biaya yang dibutuhkan oleh Pak Dahlan Iskan untuk mengcover semua proses operasi dan beserta akomodasinya pada tahun 2007. Saya bacakan chapter terakhir, halaman 223 buku Ganti Hati. Itu akan menyebut berapa biaya yang dibutuhkan. Dan itu yang mungkin kita harus siapkan, prepare. Siapa tahu ada di antara saudara kita atau kita sendiri yang mengalami nasib seperti Pak Dahlan Iskan. Pun pada saat akhir-akhir hidup kita, bila pun misalnya kita tidak bisa diberikan kesembuhan, kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Silakan dicari tahu mengenai kegunaan asuransi critical protection ini di agen-agen asuransi yang Anda percayai, karena saya percaya bahwa asuransi kesehatan dan asuransi critical protection tidak patut diperbandingkan. Mereka justru harus disandingkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapat
pelajaran dari video ini. Kita dengarkan halaman 223 buku Ganti Hati Pak Dahlan Iskan untuk kita renungkan, untuk kita bisa bersiap-siap memiliki yang namanya asuransi critical protection. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Kini saya punya dua Mercy. Yang satu yang di rumah adalah Mercy seri S500 tahun 2005 yang dibeli tahun 2005 dengan harga sekitar 3 miliar. Satunya lagi Mercy di kulit perut saya. Jelek, tidak tahu seri berapa, tapi kira-kira sama harganya.